menginformasikan mengenai sistem informasi akuntansi. Dengan saya, Asti Rizky Safitri. Saya Manisa Karlana. Saya Audrina Intan Septiani Putri. Saya Muhammad Reza Firdaus. Saya Karina Widya Prastika. Saya Vina Oktavianisi. Saya Muhammad Abrizal Farhan. Dan untuk video penjelasannya, silakan simak di video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai siklus pendapatan atau kas masuk, lalu yang kedua siklus pengeluaran atau kas keluar, yang ketiga siklus penggajian, dan yang terakhir atau yang keempat adalah siklus produksi. Saya akan menjelaskan pengertian siklus pendapatan menurut ahli. Siklus pendapatan menurut Romney dan Steinberg adalah aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi yang terus berulang yang menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Bagian-bagian yang terlibat pada siklus pendapatan adalah 1. Marketing, yang kedua gudang, yang ketiga pengepakan, yang keempat adalah up, yang kelima akuntan, dan yang keenam pemilik atau owner. Aktivitas bisnis pada siklus pendapatan. Yang pertama, menerima pesanan dari pelanggan. Ketika kita sudah menerima pesanan, kita menginformasikan ke bagian gudang, dan gudang akan memproses pesanan tersebut dan lalu mengirim barang tersebut kepada pelanggan. Lalu yang ketiga, penjual berhak menagihkan pembayaran atas penjualan barang-barang tersebut. Dan saat pembayaran itu sudah dilakukan oleh pembeli, maka uang tersebut akan diakui sebagai pendapatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama dari pelanggan. Pelanggan yang sudah merasa cocok dengan produk yang sudah dipilih akan melakukan pembayaran secara tunai kepada kasir. Lalu, kasir akan menerima pembayaran tunai atau kas dari pelanggan. Kemudian, kasir akan membuat laporan penerimaan kas atau LPK yang dikirim ke bagian keuangan. Setelah itu, bagian keuangan akan membuat laporan penjualan tunai atau LPT rangkap 2. Yang pertama diberikan kepada pimpinan, sedangkan yang kedua akan disimpan sebagai arsip. Flowchart penerimaan kas dari piutang. Yang pertama, kasir memberikan faktur ke bagian piutang. Lalu, bagian piutang melakukan pengecekan jatuh tempo piutang berdasarkan faktur yang sudah diterimanya. Apabila jatuh tempo sudah dicek, maka bagian piutang mencatat waktu jatuh tempo tersebut pada schedule umur piutang atau SUP. Berdasarkan SUP tersebut, bagian piutang akan membuat surat tagihan piutang atau STP yang akan diberikan kepada pelanggan. Pelanggan menerima STP dan melakukan pembayaran saat jatuh tempo. Pembayaran dikirimkan ke bagian piutang. Bagian piutang menerima pembayaran dari pelanggan dan membuat faktur lunas rangkap 2. Lembar pertama diberikan kepada pelanggan, sedangkan lembar kedua akan disimpan sebagai arsip. Bagian piutang membuat laporan penerimaan kas dari piutang. Rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian keuangan, sedangkan lembar yang kedua akan disimpan sebagai arsip. Selanjutnya, siklus pengeluaran. Menurut Marshall B. Romney, siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Selanjutnya adalah aktivitas-aktivitas dari siklus pengeluaran. Aktivitas ini terdiri atas 2 hal. Yang pertama yaitu pembelian dan yang kedua adalah pembayaran. Pembelian ini terdiri atas permintaan barang atau jasa yang merupakan pengkoordinasian antara pihak-pihak yang membutuhkan barang atau jasa ini kepada pihak purchasing. Nah, yang dimana pihak-pihak yang membutuhkan barang ini akan berkoordinasi mengenai apa, kapan, dan berapa banyak barang yang dibutuhkan. Nah, setelah itu bagian purchasing akan melakukan pemesanan barang atau jasa kepada supplier. Dalam hal ini, bagian purchasing akan mempertimbangkan mengenai harga, kualitas, serta ketepatan dalam pengiriman dalam hal memilih supplier. Selanjutnya, penerimaan barang atau jasa. Sebelum barang atau jasa ini dipindahkan ke bagian gudang, bagian penerimaan ini harus memverifikasi data mengenai banyaknya jumlah produk yang datang, serta
kualitasnya seperti apa, apakah diterima dalam keadaan baik atau tidak. Selanjutnya, persetujuan faktur dari pemasok. Faktur ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan pembayaran terhadap barang atau jasa yang telah kita beli. Dan yang terakhir atau final stepnya itu adalah pembayaran barang atau jasa. Jadi setelah barang diterima, pihak yang bertanggung jawab dalam bagian ini adalah bagian kasir atau bagian finance. Selanjutnya adalah flowchart dari pengeluaran kas. Flowchart pengeluaran kas ini mengikut sertakan berbagai pihak seperti supplier, bagian pembayaran, bagian pemegang kas, bagian akuntansi, serta manajer. Jadi bagian supplier ini akan membuat faktur dalam dua rangkap. Yang pertama ditujukan kepada bagian pembayaran dan yang kedua adalah dalam hal pengarsipan. Bagian pembayaran ini menerima faktur lembar pertama dari supplier, yang dimana berdasarkan faktur tersebut maka bagian ini akan membuat SPPK atau surat permohonan pengeluaran kas dengan dua rangkap. Rangkap pertama itu untuk manajer dan rangkap kedua itu untuk arsip. Berdasarkan SPPK lembar pertama tersebut, manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkannya ke bagian pemegang kas. Berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang kas ini akan menerbitkan bukti kas keluar atau BKK dalam 3 rangkap. Rangkap yang pertama itu ditujukan kepada bagian pembayaran yang dimana dikirimkan beserta uangnya. Lalu yang kedua itu untuk bagian akuntansi dan yang ketiga adalah untuk arsip. Bagian pembayaran yang telah menerima BKK lembar pertama beserta uangnya ini akan langsung melakukan pembayaran kepada pihak supplier. Berdasarkan pembayaran tersebut, bagian supplier ini akan menerbitkan SPP atau surat pelunasan pembayaran dalam 2 rangkap. Rangkap pertamanya itu untuk bagian pembayaran dan rangkap kedua itu untuk pengarsipan. Setelah bagian pembayaran menerima rangkap 1 dari SPP ini, maka dibuatkanlah LP atau laporan pembayaran dalam 2 rangkap. Rangkap pertama ditujukan ke bagian akuntansi dan rangkap kedua ini untuk pengarsipan pribadi dari bagian tersebut. Berdasarkan lampirannya telah diterima oleh bagian accounting seperti BKK dari bagian pemegang kas, lalu LP dari bagian pembayaran, maka bagian akuntansi ini akan menerbitkan LPK atau laporan pengeluaran kas yang terdiri dari 2 rangkap, yang dimana rangkap pertama untuk manajer dan rangkap kedua ini untuk arsip. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus penggajian. Siklus penggajian merupakan aktivitas bisnis dan pemrosesan data yang berulang dan berkaitan dengan pengelolaan karyawan. Pemrosesan data dalam penggajian biasanya kompleks karena berkaitan dengan pajak penghasilan yang peraturannya sering berubah, sehingga mengakibatkan sistem penggajian memerlukan modifikasi secara berkesinambungan pula. Lalu aktivitas siklus penggajian: 1. Melakukan update file induk penggajian. 2. Perubahan tarif dan pajak. 3. Keabsahan waktu dan data kehadiran. 4. Menyiapkan daftar penggajian. 5. Pembayaran daftar gaji. 6. Kalkulasi kompensasi dan pajak. 7. Pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan proses siklus penggajian. Yang pertama, yaitu supervisor mengisi form lembur 1 rangkap yang kemudian dikirim ke manajer untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua, manajer memeriksa form lembur dari supervisor, kemudian jika setuju, form lembur di ACC dan manajer membuat form lembur yang telah disetujui rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke supervisor dan lembar kedua dikirim ke bagian keuangan. Jika tidak, maka proses berulang. Yang ketiga, berdasarkan form lembur yang telah disetujui, bagian keuangan merekap form lembur yang menjadi laporan lembur yang ketiga. Lembar pertama dikirim ke manajer, lembar kedua dikirim ke pimpinan, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Yang keempat, berdasarkan laporan lembur, bagian keuangan merekap form penggajian dengan menggunakan data penggajian rangkap 3. Lembar pertama dikirim ke pimpinan, lembar kedua dikirim ke supervisor, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Dan yang terakhir, setelah supervisor menerima form lembur yang disetujui dari manajer dan menerima laporan penggajian dari bagian keuangan, maka proses selesai. Akan menjelaskan tentang siklus produksi.
siklus produksi adalah suatu rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi berkaitan dengan pembuatan produk. Tujuan dari siklus produksi adalah untuk mengotorisasi semua produksi dan perolehan aset tetap dengan baik, untuk menjaga persediaan barang dalam proses dan aset tetap, untuk mencatat siklus produksi yang valid dan sah, untuk mencatat siklus produksi secara akurat, dan untuk melaksanakan setiap aktivitas siklus produksi secara efektif dan efisien. Dalam sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, Departemen Produksi menggunakan metadata dan informasi dari siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus sumber daya manusia. Melalui siklus pendapatan, yaitu data berupa sales order atau sales forecast yang dibandingkan dengan stok barang jadi untuk digunakan menentukan kapasitas produksi dan atau jadwal produksi. Kemudian diteruskan kepada tim sales untuk dilakukan proses penjualan. Kemudian ada melalui siklus pengeluaran, yaitu berupa data bahan baku yang dibandingkan dengan kebutuhan produksi untuk menentukan keputusan apakah akan dilakukan purchase requesting atau tidak. Kemudian ada melalui siklus sumber daya manusia, yaitu berupa kebutuhan sumber daya manusia yang akan diteruskan kepada Departemen HRD untuk dilakukan proses rekrutmen atau perekrutan karyawan. Selanjutnya ada aktivitas siklus produksi. Terdapat 4 aktivitas utama yang terdapat dalam siklus produksi, yaitu diantaranya 1. Ada aktivitas perencanaan produk atau yang bisa kita kenal dengan desain produk. Tujuannya adalah membuat sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, kuantitas, fungsi, ketahanan, serta secara simultan meminimalkan harga. Yang kedua, ada aktivitas perencanaan dan penjadwalan. Tujuannya untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi permintaan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Yang ketiga, ada aktivitas operator produksi. Perusahaan membutuhkan 4 segi berikut ini yang digunakan dalam operasi produksinya. Yang pertama itu ada bahan baku yang digunakan, yang kedua ada jam tenaga kerja yang digunakan, yang ketiga ada operasi mesin yang dilakukan, dan yang keempat ada biaya operasi pabrik lainnya yang terjadi. Dan terakhir, yang keempat, aktivitas akuntansi biaya. Terdapat 3 tujuan dasar dalam akuntansi biaya, yaitu untuk memberikan informasi mengenai perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Yang kedua, untuk memberikan data biaya yang akurat tentang produk yang digunakan dalam menetapkan harga. Yang ketiga, untuk mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan. Selanjutnya merupakan prosedur pencatatan barang jadi. 1. Bagian produksi membuat bukti pengiriman barang jadi rangkap 3. Lembar 1 dikirimkan bersama barang ke bagian gudang, lembar 2 dikirimkan ke bagian akuntansi, lembar 3 disimpan sebagai arsip. 2. Bagian akuntansi menerima bukti pengiriman atau BJ lembar 2 dari bagian produksi. Kemudian diarsip untuk dijadikan bukti bahwa bagian produksi telah menyelesaikan produk jadi dan sudah melakukan pengiriman ke bagian akuntansi. 3. Bagian gudang menerima barang jadi dan bukti pengiriman barang jadi lembar 1 dari bagian produksi. Berdasarkan bukti pengiriman BJ tersebut, bagian gudang mengisi kartu gudang yang dinyatakan bahwa bagian gudang menerima barang jadi sejumlah unit barang jadi yang telah ditransfer oleh bagian produksi. 4. Setelah mengisi kartu gudang, bagian gudang meminta tanda tangan untuk mengetahui produk jadi yang masuk ke bagian gudang ke bagian akuntansi. 5. Bagian akuntansi menerima kartu gudang untuk ditandatangani sebagai bukti penerimaan barang jadi. Setelah itu, mengirimkan kartu gudang yang telah ditandatangani ke bagian gudang.
6. Berdasarkan kartu gudang yang telah ditandatangani, bagian gudang membuat surat penerimaan barang jadi atau SPBJ rangkap 3. Lembar pertama dikirimkan ke bagian akuntansi, lembar 2 dikirimkan ke bagian produksi, dan lembar 3 disimpan sebagai arsip. 7. Bagian akuntansi menerima SPBJ lembar 1 dari bagian gudang. Berdasarkan SPBJ lembar 1 tersebut, bagian akuntansi mengisi kartu persediaan yang digunakan untuk mengetahui persediaan barang jadi yang telah masuk. 8. Setelah mengisi kartu persediaan, bagian akuntansi mencatat di jurnal tentang persediaan barang jadi yang masuk. Setelah itu, memposting ke buku besar dan dibuatkan neraca saldo dan neraca lajur, jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, bagian akuntansi membuat laporan penerimaan barang jadi atau LPBJ yang dikirimkan ke manajer. 9. Bagian produksi menerima SPBJ lembar 2 dari bagian gudang. Berdasarkan SPBJ lembar 2, bagian produksi membuat laporan penyelesaian barang jadi yang dikirimkan ke manajer. Flowchart pencatatan bahan baku produk jadi yang dijual. Yang pertama, bagian produksi membuat surat permintaan bahan baku 2 rangkap. Lembar yang pertama dikirim ke bagian gudang dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Ketika bagian gudang sudah menerima permintaan bahan baku, bagian gudang mempersiapkan bahan baku yang diminta dan membuat surat pengiriman barang bahan baku ke bagian produksi. Selanjutnya, ketika bagian produksi sudah menerima surat pengiriman barang baku dan menerima bahan baku tersebut, bagian produksi mulai memproduksi barang tersebut dan membuat laporan rangkap 2, yaitu laporan direct material, direct labor, dan factory overhead yang dikirimkan ke bagian accounting. Selanjutnya, ketika bagian accounting sudah menerima laporan direct material, direct labor, dan factory overhead, bagian accounting akan menghitung direct material cost, direct labor cost, dan factory overhead cost. Saat sudah membuat laporan tersebut, accounting harus membuat laporan pokok produksi 2 rangkap. Rangkap pertama disimpan sebagai arsip dan rangkap kedua dikirimkan kepada manajer. Dan yang terakhir, ketika bagian manajer sudah menerima laporan harga pokok produksi, maka manajer akan menentukan margin laba dan membuat laporan harga penjualan barang. Flowchart pencatatan harga pokok persediaan. Jadi dalam pencatatan harga pokok persediaan itu ada 5 bagian. Yang pertama bagian gudang, bagian pembelian, manajer, supplier, dan bagian keuangan. Dimulai bagian gudang. Yang pertama itu gudang pasti membutuhkan barang. Setelah membutuhkan barang, gudang akan membuat SPP, surat permintaan pembelian. Kap 2, lembar pertama akan dikirimkan ke bagian pembelian dan lembar kedua akan disimpan sebagai arsip. Bagian pembelian akan menerima SPP dari bagian gudang. Nah, berdasarkan surat SPP tersebut, bagian pembelian akan membuat SPPH, surat permintaan penawaran harga. Lalu SPPH tersebut akan dikirimkan ke bagian supplier. Dan supplier akan membuat SPH, yaitu surat penawaran harga. Dari SPH tersebut akan dikirimkan ke bagian pembelian. Berdasarkan surat SPH tersebut, bagian pembelian akan membuat surat SDP, surat daftar pembelian. Lalu dikirimkan ke manajer untuk mendapatkan persetujuan. Jika manajer sudah menyetujui, maka SDP yang sudah disetujui tersebut akan dikirimkan kembali ke bagian pembelian. Kan SDP yang sudah disetujui, bagian pembelian akan membuat SOP, surat order pembelian, rangkap 4. Lembar pertama akan dikirimkan ke supplier, lembar kedua akan dikirimkan ke bagian keuangan, lembar ketiga akan dikirimkan ke bagian gudang, lembar keempat akan disimpan sebagai arsip.
Lalu supplier akan menerima SOP lembar pertama dari bagian pembelian. Kemudian supplier akan membuat faktur rangkap 2. Yang lembar pertama akan dikirimkan ke bagian pembelian beserta barang pesanannya, dan lembar kedua akan disimpan sebagai arsip. Bagian pembelian akan menerima faktur beserta barang pesanannya dari supplier. Kemudian itu fakturnya berserta barang pesanannya akan dikirim ke bagian gudang. Lalu bagian gudang akan menerima barang dan mencatat barang masuk berdasarkan SOP surat order pembelian lembar ketiga dan membuat LPB laporan penerimaan barang rangkap 3. Lembar pertama akan dikirimkan ke bagian pembelian, lembar kedua dan fakturnya dikirimkan ke bagian keuangan, dan lembar ketiga akan disimpan sebagai arsip. Bagian keuangan akan menerima SOP surat order pembelian lembar kedua, lalu faktur serta LPB laporan penerimaan barang lembar kedua dari bagian gudang. Berdasarkan SOP surat order pembelian lembar kedua dari bagian pembelian, faktur serta LPB laporan penerimaan barang lembar kedua, bagian keuangan akan membuat laporan pembelian rangkap 2. Yang rangkap pertama akan dikirimkan ke manajer dan rangkap kedua akan disimpan sebagai arsip. Berdasarkan laporan pembelian kredit, bagian keuangan membuat laporan harga pokok persediaan rangkap 2. Lembar pertama akan dikirimkan ke manajer, lembar kedua akan disimpan sebagai arsip. Saya akan menjelaskan proses siklus produksi, flowchart permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang pertama, bagian produksi membuat surat permintaan bahan baku sesuai kebutuhan rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke bagian gudang dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang kedua, bagian gudang menerima surat permintaan bahan baku dari bagian produksi. Yang ketiga, berdasarkan surat permintaan bahan baku, bagian gudang membuat surat pengiriman bahan baku rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke bagian produksi beserta bahan baku yang diminta, dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang keempat, berdasarkan surat pengiriman bahan baku, bagian gudang membuat bukti permintaan dan pengeluaran bahan baku gudang rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke bagian akuntansi dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang kelima, berdasarkan bukti permintaan dan pengeluaran bahan baku, bagian gudang membuat laporan persediaan bahan baku rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke bagian akuntansi, lembar kedua disimpan sebagai arsip. Dan yang keenam, bagian produksi menerima surat pengiriman bahan baku beserta bahan baku dari bagian gudang. Yang ketujuh, bagian produksi memproduksi bahan baku menjadi barang jadi, kemudian mengirim barang jadi ke bagian gudang. Yang ke-8, berdasarkan barang jadi, bagian gudang membuat laporan barang jadi rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke bagian akuntansi dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Dan yang terakhir, berdasarkan laporan persediaan bahan baku, bukti permintaan dan pengeluaran bahan baku gudang, dan laporan barang jadi, bagian akuntansi membuat laporan permintaan dan pengeluaran barang gudang rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan semoga menjadi ladang pahala untuk kita semua. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Kemudian share ke seluruh sumber yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.